Assalamualaikum anak-anakku yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustazah Dian di sini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku tematik 2G dan buku tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah ciri-ciri fabel, yang kedua adalah membuat cerita, dan yang ketiga adalah melengkapi percakapan rumpang. Bagaimana? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ustazah akan memulai dari materi yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu ciri-ciri fabel. Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Salah satu jenis dongeng yaitu fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang dunia hewan. Jadi, tokoh utama di dalam cerita fabel adalah hewan atau binatang yang dapat berpikir, berbicara, dan berperilaku seperti manusia. Selanjutnya, ciri-ciri fabel sebagai berikut. Yang pertama, cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Yang kedua, tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Dan yang ketiga adalah hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Anak-anak, tujuan membaca atau menulis fabel hanya bersifat hiburan semata ya. Di sini Ustazah memiliki contoh fabel yang berjudul Kisah Semut dan Sang Raja Lalat. Sejak si lalat dinobatkan menjadi raja, banyak semut yang sering sakit perut. Semua ini akibat ulah para lalat yang jorok. Setiap kali para lalat berpesta, mereka terbang ke sana kemari dan hinggap di tempat-tempat kotor. Setelah itu, mereka menghinggapi makanan yang dikumpulkan oleh para semut. Akibatnya, para semut merasakan sakit perut setelah memakan makanan itu. Karena merasa kesal, para semut berkumpul untuk menyusun strategi melawan sang raja. Mereka menyiapkan makanan yang berbau harum, tapi telah diberi lem perekat. Raja Lalat yang baru keluar dari rumah merasa tertarik pada bau makanan itu. Raja Lalat segera terbang dan hinggap pada makanan itu. Seketika itu juga kakinya menempel dan tidak dapat dilepaskan. Para semut menangkap Raja Lalat beramai-ramai. "Hai, apa salahku sampai kalian melakukan ini padaku?" teriak Raja Lalat. Pimpinan semut pun menjelaskan kesalahan Raja Lalat. Dia meminta agar para lalat tidak menghinggapi makanan yang dikumpulkan oleh para semut. Raja Lalat pun meminta maaf dan menyetujui permintaan para semut. Kemudian, para semut segera membersihkan perekat yang ada di tubuh Raja Lalat. Sejak saat itu, para lalat tidak berani mengganggu makanan yang dibawa dan dikumpulkan oleh para semut. Dari fabel yang sudah Ustazah bacakan tadi, berikut ini adalah unsur intrinsik fabel tersebut ya. Fabel yang berjudul Kisah Semut dan Sang Raja Lalat merupakan hanya khayalan penulis. Dalam fabel tersebut terdapat dua tokoh, yaitu semut dan Raja Lalat. Semut memiliki sifat yang cerdik, sedangkan Sang Raja Lalat memiliki sifat yang jorok dan mau bertanggung jawab. Pesan yang dapat kita peroleh adalah berani meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan. Sedangkan informasi yang dapat kita peroleh dari fabel tersebut adalah yang pertama, banyak semut yang sering sakit perut sejak lalat dinobatkan menjadi raja. Yang kedua, para semut menyusun strategi untuk melawan Raja Lalat.
Dan yang ketiga adalah Raja Lalat meminta maaf kepada semut dan tidak berani lagi mengganggu semut. Bagaimana? Mudah bukan untuk mencari unsur intrinsik fabel? Ustadzah lanjutkan materi yang kedua ya anak-anak, yaitu membuat cerita. Kalian dapat membuat cerita dengan melihat gambar. Membuat cerita berdasarkan imajinasi kalian masing-masing ya, atau khayalan. Sebelum membuat cerita harus menentukan hal-hal berikut anak-anak. Yang pertama adalah tema cerita. Yang kedua adalah tokoh dalam cerita. Yang ketiga adalah latar tempat dan waktu dalam cerita. Yang keempat adalah isi cerita. Yang kelima adalah awal dan akhir cerita. Setelah menentukan hal tersebut, mulailah menulis cerita. Jangan lupa gunakan kata sapaan dalam cerita tersebut ya, karena kita sekarang belajar tentang kata sapaan juga anak-anak. Nah, berikut ini Ustadzah akan memberikan contoh ketika kita menulis cerita berdasarkan gambar ya. Diperhatikan gambarnya terlebih dahulu. Kemudian bisa menulis cerita berdasarkan gambar tersebut. Keluarga Nina berwisata ke pantai. Cuaca di pantai sangat cerah. Ombak pantai terlihat berkejar-kejaran. Angin bertiup sepoi-sepoi. Nina sangat menikmati keindahan pantai. Ayah, ibu, pantai ini sangat indah. Nina sangat senang berlibur di sini, kata Nina kepada ayah dan ibu. Iya nak, ayah juga sangat menikmati suasana di sini, kata ayah. Ayo, Nina dan Adi bantu ibu menyiapkan makanan. Ayah, bantu ibu menggelar tikar ini ya, pinta ibu. Siap bu, jawab Nina, Adi, dan ayah kompak. Anak-anak, dari cerita yang sudah dibuat berdasarkan gambar tadi, berikut ini hal-hal yang sesuai dengan cerita tersebut ya. Yang pertama, tema cerita tersebut adalah berwisata ke pantai. Yang kedua, tokoh dalam cerita tersebut adalah ayah, ibu, Nina, dan Adi. Yang ketiga, latar tempat cerita tersebut adalah pantai, sedangkan latar waktunya adalah siang hari. Bisa dilihat dari gambarnya ya anak-anak. Yang ketiga adalah isi cerita sesuai dengan cerita yang ditulis. Yang kelima, awal dan akhir cerita keluarga Nina sangat kompak dan senang berwisata ke pantai. Dan kata sapaan yang dipakai dalam cerita tersebut adalah ayah, ibu, Nina, Adi, dan nak di sini ya. Materi selanjutnya adalah melengkapi percakapan rumpang. Percakapan rumpang adalah bagian dari suatu percakapan yang hilang. Bagian tersebut biasanya sebagai latihan siswa untuk melengkapinya. Bagian yang hilang tersebut biasanya dapat berupa kata atau kalimat ya. Jawaban kata atau kalimat ada yang sudah disediakan, ada juga yang harus berpikir sendiri. Untuk melengkapi kata atau kalimat tersebut harus memperhatikan kalimat yang sebelumnya atau sesudahnya agar percakapan rumpang atau cerita rumpang bisa nyambung ya antara satu dengan yang lain. Di sini Ustadzah memiliki contoh percakapan rumpang antara singa, gajah, tupai, dan kelinci. Ayo kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Hai, mengapa kalian berlari-larian? Jawabannya adalah teman-teman. Tanah retak, bumi akan hancur. Apa kamu juga melihatnya? Apa ini jawabannya? Jawabannya adalah tupai. Tidak, kelinci yang melihatnya. Singa. Kemudian yang terakhir, benarkah bumi akan runtuh? Tentunya yang terakhir jawabannya adalah
kelinci. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk melengkapi percakapan rumpang? Seperti yang Ustazah sebutkan tadi, harus memperhatikan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya ya, agar dapat menjadi padu atau nyambung antara satu sama lain. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah bukan? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar 3 materi ya. Yang pertama adalah ciri-ciri fabel. Yang kedua adalah membuat cerita berdasarkan gambar. Dan yang ketiga adalah melengkapi percakapan rumpang. Nah, agar lebih memahami materi pembelajaran hari ini, Ustazah memiliki tantangan untuk kalian. Berikut ini tantangannya ya. Silahkan dikerjakan latihan soal yang pertama, halaman 94, yang kedua halaman 99, yang ketiga adalah halaman 105, dan yang terakhir halaman 115 nomor 1. Kerjakan dengan semangat ya. Terima kasih anak-anak yang solih-solihah. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib, mandiri, dan bertanggung jawab. Jika ada kesulitan, silahkan diputar kembali video ini ya, atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Sebelum Ustazah akhiri, seperti biasa, Ustazah memiliki pesan 3M. Mencuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak ya. Anak-anak, tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Ustazah akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.